Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam siang hari ini kegiatan coaching saya sebagai supervisor dan Pak Mukhlisin sebagai coach dan Bu Rizky sebagai coach. Pertanyaan saya langsung saja mengenai saya supervisor. Kira-kira apa yang dapat menerapkan sebagai coach, Pak Mukhlisin? Ya, Pak Mas Hadi, terima kasih sudah bersedia menjadi supervisor saya, Pak. Untuk saya dalam kegiatan coach ini, ya, saya ingin itu Pak. Saya ingin lebih menggali kompetensi saya itu tentang yang pertanyaan berbobot, Pak. Ya. Sehingga pertanyaan saya itu nanti akan memunculkan peluang-peluang baru ya, peluang baru sehingga nanti juga akan ada solusi untuk masa depan yang lebih baik, mungkin itu Pak yang ingin saya gali, ingin saya kembangkan. Oh gitu. Dalam coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang diinginkan dan dikembangkan di pembelajaran, Pak? Ya itu Pak tadi ya sudah saya ungkapkan yang ingin saya kembangkan tentang tetap itu juga nanti juga saya agak ingin menghindari saya mempunyai asumsi-asumsi ketika saya sebagai coach itu punya asumsi sendiri sehingga nanti mengarahkan kepada coach. Jadi saya tetap akan belajar karena memang dari evaluasi saya sendiri kemarin itu rasa ingin mempengaruhi, memberikan solusi kepada coach itu masih tinggi, Pak. Sehingga saya ingin itu asumsi yang ada di pikiran saya itu bisa hilang dan saya bisa menggali peluang dari coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, Pak. Mungkin itu. Oh, seperti itu. Kira-kira indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa, Pak, untuk nantinya? Indikatornya coaching? Tentunya itu, Pak. Tentunya nanti coach itu bisa menggali ide dan gagasannya. Kalau itu bisa muncul, terus nanti ada alternatif solusi dengan permasalahannya itu kok bisa muncul. Saya menganggap bahwa kegiatan saya itu berhasil, Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot saya itu. Seperti itu. Semoga saja nanti pada coaching nantinya dengan Bu Rizky apa yang diharapkan bisa tercapai. Monggo dari saya untuk supervisi Pak Mukhlisin dan Bu Rizky. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak dengan kesediaannya sebagai supervisor. Saya persilakan Bu Rizky kalau ingin melakukan kegiatan coaching. Santai saja Bu. Iya Pak. Oke, selamat siang Pak Mukhlisin. Yuk siang Bu Rizky, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah baik, tapi saya juga ada sedikit kebingungan Pak. Tapi kelihatannya ceria banget Bu Rizky ini. Iya, saya memang perawakannya ceria terus Pak, tapi aslinya di dalam yang bingung gitu Pak, bingung terhadap banyak tekanan, banyak pekerjaan yang menunggu kayak gitu ya. Sebelumnya bersih ya, sebelumnya kita jangan mengungkapkan karena memang kita kegiatan coaching, nanti kan jangan mengungkapkan Bu Rizky mengungkapkan permasalahannya, santai saja Bu ya. Saya ingin tadi bilang dalam pertanyaan jangan nanti mencoba terbuka saja, terus santai saja, bergembira ya Pak Rizky. Iya.
Ini boleh minta waktunya sebentar ya Pak Muklisin ya. Oke, siap, siap Nggih, selalu. baik. Sedia. Nggih, jadi ada sedikit curhatan nih Pak dari saya. Saya ini kan mengajar dua mayor jurusan ya Pak, jurusan DPIB atau arsitek sama elektro. Nah, di awal pembelajaran itu sebenarnya sudah ada rapat kerja untuk link and match materi antara keterkaitan produktif dengan mata pelajaran umum. Nah, di sini Tak saya potong sedikit kemarin ya, Bu Rizky. Mohon maaf gimana? sebentar, tak potong sedikit Mm-mm. ya. Ya, Oke. sebelum masuk ke permasalahan Bu Rizky, nanti yang diingat Bu Rizky nanti seperti apa dengan kegiatan kita ini nanti? Iya, yang saya harapkan saya nanti di sini memperoleh solusi, Pak. Ya, apa solusi Bersolusi. yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini, kayak gitu, Pak. Ada yang Mm-mm. lain enggak? Kemudian selain solusi, ya tindakan nyata yang akan saya lakukan kayak gitu, Pak, untuk mengurangi kebingungan saya saat ini karena memang saya juga diberi deadline untuk memberikan jawaban secepat mungkin kayak gitu, Pak. Oke, ya Kak, itu tadi yang apa itu ungkapan Rizky yang sempat terpotong mohon dilanjutkan enggak apa-apa. Mohon maaf Nggih, tadi tidak iya, nyamanannya. nggih. Jadi intinya kan gini, Pak. Di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran itu kan kami di masing-masing jurusan itu kan sudah rapat link and match antara untuk mengematchkan antara materi produktif dan materi umum yang saya ambil di sini yang bisa support itu apa. Nah, kebetulan ini kemarin itu Kajur atau kepala jurusan dari DPIB itu eh, tanya ke saya kayak gitu. Nah, menanyakan, nah bagaimana perkembangan dari materi yang sudah saya ajarkan kayak gitu, Pak. Oh, sudah saya itu, Pak, untuk materi ini, materi skala yang saya ambil itu sudah saya berikan ke anak-anak dan sudah saya intinya itu perkuat seperti itu. Nah, karena itu kan materi dasar yang digunakan di jurusan arsitek kayak gitu, Pak. Nah, kemudian Pak Kajur itu menanyakan, apakah ada itu Bu Rizky, kira-kira ada ndak ya, maksudnya eh, anak ini dibuatkan proyek kayak gitu. Maksudnya dari pembelajaran yang ada itu nanti anak itu mengerucutnya nanti anak itu buat proyek kayak gitu. Nah, di situ saya sempat stuck, Pak. Duh, mau buat apa ya? Sedangkan kalau skala itu sebenarnya kan anak sudah saya ajari ketika dia sudah mengkonversi, maka dia harus bisa menggambar kayak gitu. Terus saya bingung, Pak, kayak gitu. Nah, kira-kira Pak Muklisin ini bisa memberikan sedikit arahan enggak ya Pak ya? Apa yang harus saya lakukan? Kayak gitu. Saya bersih nanti kan apa jenengnya dengan mengungkapkan fakta-fakta tadi. Mungkin ada fakta yang lain Mbak Andrew tentang permasalahan Bu Rizky tadi. Mungkin ada faktor-faktor yang lain mempengaruhi kegalauan Bu Rizky itu Iya. tadi. Jadi itu kayak gini loh Pak, anggapannya kalau bagi guru produktif itu seolah-olah itu kami yang guru umum itu tidak mengajarkan. Paham ya Pak ya? Maksudnya kita tuh sudah mengajarkan, tapi ketika apa namanya dibahas di produktif, nah itu kadang masih terdapat beberapa anak yang merasa kesulitan, nah kayak gitu. Makanya dari apa namanya pihak produktif itu kepengennya itu langsung ada ini loh tindakan nyata atau real project untuk anak kelas 10 itu seperti ini lah. Saya kan bingung karena selama ini saya juga sudah merasa saya memberikan materi sesuai dengan kebutuhan jurusan. Berarti kan sesuai kebutuhan anak kan Pak. Saya kan nggak ngawur kayak gitu memberikan materi. Tapi anggapannya masih seperti itu Pak. Nah, kan saya kan bingung ya Pak ya. Kayak gitu. Ya. Tapi menurut dengan apa dengan saran dari Kak Juri tadi ya, mungkin Bu Rizky punya apa ya, punya penilaian lain, artinya mungkin semacam ada mengapa Pak Kajur sampai seperti itu Ya, mempertemukan
gitu. Iya, iya mungkin ya kepingin lebih ada itu loh Pak. Ini loh produk yang saya ajarkan tuh menghasilkan sesuatu kayak gini. Mungkin kepinginnya kan memang sekarang kan di SMK itu kan menjurusnya ke project based learning atau pembelajaran yang berbasis proyek kayak gitu. Jadi ya memang Dan kepinginnya ada mana sih proyek yang sudah apa namanya kamu ajarkan kayak gitu hasilnya itu untuk kelas 10 itu apa? Mungkin kayak gitu, Pak. Itu mungkin terus setidaknya ada produknya gitu ya. iya betul nggih. Nah, terus menurut Bu Rizky itu dengan kejadian seperti itu Mm-mm. ya, mungkin Bu Rizky itu untuk menyikapinya bagaimana? Nggih, saya kan Nah, bukan menutup apa namanya menutup diri untuk menolak saran atau apa nggih, Pak nggih. Nah, mungkin nggih memang betul, memang yang namanya PJBL itu memang harus ada produknya kayak gitu. Nggih, saya mencoba di sini, Pak. Gimana ya kalau anak itu kalau mereka kan sudah saya ajarkan untuk menggambar. Menggambar sesuai dengan ukuran yang ada dan skala yang diberikan. Nah, kalau kira-kira saya buat ke project market, Pak, itu gimana ya, Pak ya? Market itu kan bagus ya maksudnya. yang Nah, sebenarnya yang lebih tahu itu memang Bu Rizky, no. Tapi iya. setidaknya kan Bu Rizky sudah punya pemikiran lah yang diinginkan Mm-mm. oleh Pak Fajrul itu seperti apa, terus yang sudah dilaksanakan itu apa. Nah, kira-kira nanti Pak Fajrul itu sudah puas apa belum? Nah, kalau mungkin masih kurang puas, mungkin kan ada pemikiran lain, ada alternatif alternatif lain mungkin Bu Rizky yang bisa jangan munculkan ya, bisa Bu Rizky munculkan. Iya. Nah, Mungkin selama ini yang dilakukan apa, Bu Rizky? apa gimana, Pak? Yang selama ini tadi yang sudah diminta tadi ya, yang buat Iya. market itu ya? Iya, Ya, solusi yang mungkin alternatif bisa lain? saya tawarkan di produk ya apa namanya di market Pak karena biasanya itu kan kalau market itu kan dia bentuknya lebih real kelihatan dan bisa juga itu nanti buat miniatur yang bisa dipajang ataupun bisa diperlihatkan ketika ada kegiatan atau tamu dari luar bahwa SMK kita itu bisa loh buat market kayak gini anak-anak kita itu bisa memproduksi market dengan ukuran yang memang sesuai nggak ngawur kayak gitu Pak. Menurut saya seperti itu. Ya, mungkin Bu Rizky karena ini kan berkaitan dengan apa ya, kodrat zaman memang zamannya serba digital. Mm-mm. Mungkin nggak terpikirkan untuk menghasilkan produk-produk yang apa itu ke yang lebih digital terus bisa ditampilkan itu Bu Rizky mungkin. Ya, jadi di sini itu nanti saya akan mencoba berkolaborasi Pak dengan guru produktifnya juga. Mereka kan nanti diajari di 3D. Nah, nanti Oh untuk gitu. desainnya, desain marketnya itu nanti dibuat dengan aplikasi yang sudah mereka pelajari dengan guru produktif mereka. Jadi untuk ukuran yang nanti akan dibentuk itu nanti relate-nya atau hubungannya sama matematika. Tapi untuk desainnya berarti nanti ada hubungan dengan guru produktif yang mengajarkan mereka di pelajaran tiga dimensi kayak gitu. Untuk masalah Nah, gambar dan interior kayak gitu, Pak. itu bagus Bu. Karena kan memang mungkin sesuai dengan tuntutan sekarang ya, memang era digital lah Bu ya. Mm-mm. Ya mungkin tadi dengan Bu Rizky sudah melakukan apa ya, membuat market sudah bagus juga sih menurut saya. Tetapi kalau ada alternatif lain yang memungkinkan nanti bisa dibuat itu saya rasa lebih apa ya, lebih nanti misalkan plan A itu tidak begitu menggembirakan, ada plan yang lain gitu. Atau Oke. mungkin Bu Rizky ada ide-ide lain mungkin selain mungkin untuk sementara tadi sudah market mungkin sudah, terus tentang tadi dengan Desain. berkolaborasi dengan guru TIK ya itu untuk gambar Bukan 3D-nya. sama guru 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 bangunan, Pak. Dengan guru Oh, bangunan guru ya, guru bangunan ya, produktif ya. Mm. guru bangunan. Nah, Mungkin bisa ditambah dengan guru TIK-nya kalau memungkinkan Bu Rizky. Ada enggak eh kira-kira? iya kalau di apa namanya kalau guru TIK juga bisa Pak. Mungkin kayak gini Pak. Kalau di SMK itu kan namanya informatika. Mungkin nanti dari Ya, informatika itu anak itu diajari Pak.
gimana untuk memasarkan hasil market mereka itu di apa namanya apa Shopee atau Tokopedia kayak gitu. Nah, jadi anak juga belajar apa namanya tentang bisnis kayak gitu. Nah, kayak gitu, Pak. Di marketplace Itu biasanya kan kayak gitu. Jadi produk mereka diajari untuk dijual kayak gitu, Pak. Jadi setelah produk mereka jadi itu enggak produknya habis jadi ya sudah enggak kepakai, tapi bisa nanti di apa diupload terus nanti dikasih apa namanya kalimat-kalimat atau iklan yang mana itu bisa menarik dan kemudian itu mereka post di apa namanya di Shopee, di Tokopedia ataupun Lazada kayak gitu, Pak. Mungkin kayak gitu itu. itu Cocok itu, Pak itu ya. bagus. Itu alternatif lain juga. Iya, iya. Mungkin ada yang lain Bu, terpikiran enggak? Mungkin dengan memanfaatkan apa jenenge sekarang anak-anak itu kan udah diberi akun apa ya belajar.id dengan bulannya mungkin dengan situsnya dimanfaatkan Bu mungkin hasil-hasil anak itu nanti di apa didokumentasikan atau apa nanti dengan di set tersebut ya mungkin itu yang terpikirkan enggak kalau seperti itu Mungkin itu, Pak. Nanti mereka mencoba untuk kan tetap ada penilaiannya. Nah, penilaiannya itu mungkin mereka dengan mempresentasikan dengan Canva, mungkin kayak gitu ya. ya ya Gimana, Pak Pak? kalau enggak hasil-hasilnya nanti di apa ya dibuat semacam apa itu Kolase. portofolio ya portofolio mungkin ya. Ya, 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 cocok, Pak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Itu kan Oke. tapi kan mungkin lebih mudah ditampilkan di hadapan Pak Kajur ya, di hadapan Pak Mm-mm. Kajur tanpa kadang kan kalau tidak melihat secara langsung itu kan kurang kepercayaan. Tapi nah, dengan mungkin mempunyai bukti nyata yang berupa dokumentasi mungkin tuh juga lebih enak disajikan. Nggih. Iya, Pak. Mungkin nanti juga itu, Pak. Ada lagi, Pak. Nanti masih collab sama guru TIK itu. Jadi nanti itu ada kayak scan barcode gitu loh, Pak. Kayak Oh ya ya, scan ya. QR. Oke. Nah, ketika di scan apa namanya QR-nya itu langsung bisa muncul apa namanya tampilan 3D-nya seperti itu. Itu kan menarik ya, Pak ya kayaknya ya. Ya, ya. Heeh, heeh. Betul. Kayaknya Iya. bisa. Untuk kayaknya Bersih sudah bisa menemukan solusi-solusinya lah biar Iya. permasalahan itu apa ya bisa diminimalisir setidaknya kalau kadang permasalahan harus saya rasa kok memang agak susah juga ya Bu ya setidaknya punya ide-ide terbaik solusi terbaik sehingga meminimalisir lah untuk masalah-masalah tersebut ya. Iya. Mungkin ada yang lain Bu yang disampaikan Cukup mungkin itu, yang Pak. mau Iya. Kayaknya tadi kan saya kan bingung apa maksudnya saya ditagih ini mau dibuat apa terus dari masukan Pak Muklisin ternyata saya bisa menemukan solusi dengan pastinya bisa kolaborasi sama dua guru kan tadi yang tentunya nanti bisa memperkuat proyek saya itu yang apa namanya buat anak ya ada untungnya kayak gitu mereka belajar tentang banyak hal yang pastinya bisa bermanfaat, sedangkan untuk sekolah mungkin juga bisa bermanfaat ketika nanti ada pameran atau apa kan bisa ditampilkan. Kayak gitu, Pak. Makasih ya, Pak ya. ya, Nggak terpikirkan ya. saya, Saya Pak. rasa Iya. ya. Saya rasa juga bagus ya paling tidak setidaknya jangan sudah apa ya merencanakan aksi ya untuk kedepannya dan ada solusi-solusi atau alternatif-alternatif lain yang memungkinkan itu nanti juga bisa dilaksanakan. Nah, saya mungkin bagaimana Bu Rizky ya komitmennya ke depan setelah sudah menemukan apa ya Solusi. apa rencananya ini idenya sudah muncul, terus mungkin alternatifnya sudah muncul. Bagaimana ke depannya dengan? Nggih. Jadi komitmen saya di sini yang pastinya saya akan kolaborasi, Pak. Akan kolaborasi dengan dua guru tadi, dari guru TIK dan guru produktif untuk pembuatan market. Dan untuk proyek ini juga akan segera saya realisasikan
karena memang ini tuntutan seperti itu. Jadi lebih cepat lebih baik disosialisasikan ke siswa juga semakin cepat. Mungkin kayak gitu, Pak. Oke. Setidaknya Rizky nanti membuat semacam schedule schedule pencapaian mungkin ya Bu Iya, Rizky untuk nggih. komitmennya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Rizky? Enggak, Pak, cukup. Itu sudah sangat-sangat membantu saya. Sehingga saya lebih plong gitu rasanya. Iya, oke lah. Iya. Mungkin kita jalan waktu bisa ketemu, mungkin juga nanti kalau juga karena yang namanya manusia itu ya makhluk sosial ya, mungkin juga nanti saya juga punya masalah suatu saat bisa bergantian Bu Rizky. Iya, Seperti itu. nggih. Iya, nggih. Terima kasih ya Pak Muklisin ya, sudah sangat-sangat membantu saya dalam memberikan arahan supaya menemukan solusi permasalahan saya yang dadakan tapi harus ada solusi secepatnya kayak gitu, Pak. Bingung saya tadi Sama-sama. mau cari mau minta bantuan siapa ya? Oh, nggak Pak ada Pak Muklisin gitu dan langsung memberikan. Gimana pertanyaannya sekarang? Ya, gitu. Makasih ya Pak ya. Ya, perasaannya gimana sekarang? Gimana? Pengen kepo ya. Perasaannya bagaimana sekarang? Iya, alhamdulillah senang Pak, senang plong ya. Wes gak bingungnya sudah agak berkurang gitu Pak. Ya. Oke. Oke. Mungkin Gitu. itu ya terima kasih Iya. sudah mau bercerita berkeluh kesah. Sebenarnya saya tidak memberi solusi bukan, tapi Bu Rizky yang menemukan solusi sendiri. Saya hanya membantu sedikit-sedikit untuk menggali idenya Bu Rizky ya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya balik mengajar lagi ya Pak ya. Oke, ya sama-sama Bu Rizky. Iya, Sukses selalu. assalamualaikum. Semoga segera terlaksana dan permasalahannya Oke. selesai. Amin, J. Terima kasih. Memang luar biasa Bapak Muklisin. Tepuk tangan untuk Pak Muklisin dan Bu Rizky. Nah, dengan kegiatan shocking Pak Muklisin dengan Bu Rizky, indikator tadi Pak Lisin sudah sesuai dari catatan saya sudah melihat dan mendengarkan Bapak sebagai coach sudah luar biasa. Bapak sudah mendengar aktif, menggunakan rasa, dan yang saya lihat dan sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Dari coaching ini Bapak bisa mendorong coaching untuk mencari jalan atau solusi sendiri untuk menerapkan ke depannya. Kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil coaching barusan dilakukan Pak di sini? Ya, terima kasih Pak Mas Jadi atas penilaian sementara. Tadi saya sampaikan bahwa potensi yang saya gapai adalah tentang pertanyaan berbobot sehingga coach itu bisa mencari peluang-peluang baru sebagai alternatif solusi. Selain itu tentunya belum lengkap kalau saya harus memang tadi kompetensi seperti presence atau kehadiran penuh itu kadang saya juga merasa saya sendiri ya, saya itu gagal fokus. Ini juga pengen saya kembangkan lagi Pak. Terus alur tertanya walaupun kadang sudah ada tapi kadang mungkin bahasa sedikit tetap mungkin ingin tetap saya latih terus. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bapak, memang luar biasa. Nah, sukses ke depannya Pak Lisin. Ya, oke, terima kasih. Nanti ketemu lagi di kesempatan talking yang akan datang. Dari saya cukup sekian untuk Supervisor. Akhirussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas Yadi.